Beyond Time, bab 694-695. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cuaca berubah, semuanya bergemuruh, hati semua makhluk hidup mendidih. Patung penguasa yang berdiri di dataran pertobatan telah melewati banyak zaman sejak zaman kuno. Dia akhirnya bergerak, kedua lengannya menyerupai pilar yang menopang langit dan bumi, memancarkan aura agung. Dengan kekuatan yang mampu menghancurkan yang lama dan menghadirkan yang baru, ia mengangkat angin dahsyat dengan kekuatan telapak tangannya. Angin menderu dan bergema di sekitarnya. Kekosongan runtuh di depan telapak tangannya. Semua aturan dan hukum hancur menjadi debu oleh tangannya. Itu bukan tangan seorang kultivator, melainkan hampir seperti tangan seorang dewa. Kedua tangan raksasa ini, kini dengan gema yang menggema dan mengguncang dunia kuno dan modern, menghantam bintang bulan merah. Dia memegangnya erat-erat, tangannya memantapkan bintang bulan merah di langit. Deru menggelegar menggema ke langit saat bintang bulan merah, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, menghadapi perlawanan. Ia mencoba maju, tetapi tangan penguasa Li Zihua tetap teguh seperti batu. Dalam sekejap, terjadi perebutan sengit dari kedua belah pihak. Guncangan ini menyebabkan bintang bulan merah mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya merah darinya bersinar terang, dan lebih banyak kerikil jatuh dari patung Li Zihua. Perlahan, detak jantung yang menggelegar bergema dari patung itu. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Saat detak jantung perlahan semakin keras, kobaran api putih yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya meletus dari patung penguasa Li Zihua dan menyebar ke segala arah. Dari kejauhan, patung Li Zihua tampak seperti obor raksasa berbentuk manusia. Cahaya dari api itu bahkan melebihi cahaya yang dipancarkan oleh bulan merah. Momentumnya sangat dahsyat, menyebar kemana-mana. Seluruh area di sekitar patung itu diliputi oleh api. Hanya langit yang bintang bulan merah telah menggantikan langit dan tampaknya telah menjadi area terlarang bagi api putih. Cahaya merah tua dan nyala api putih menciptakan kontras yang jelas. Li Zihua telah sadar kembali. Namun, dia belum bangun. Kebangkitan ini hanyalah gema aura dan detak jantung, matanya belum sepenuhnya terbuka. Namun demikian, hal itu sudah cukup untuk mengejutkan seluruh wilayah pemujaan bulan. Hal itu juga meredakan sebagian besar tekanan dewa yang berasal dari kedatangan bintang bulan merah. Sang ahli waris dan yang lainnya pulih satu persatu. Tubuh sang kapten dikelilingi oleh 9 matahari emas. Dia berdiri di udara dengan kegilaan di matanya, dan mengeluarkan air liur saat menatap bintang bulan merah. Adapun Su King, harus diakui bahwa Kaisar Roh Kuno masih merupakan rekan satu tim yang dapat diandalkan. Jubah yang ia ciptakan secara pasif memblokir sebagian besar tekanan untuk Su King. Ayo pergi. Begitu semua orang kembali bergerak, sang pewaris berbicara dengan suara rendah. Dia segera bergegas keluar dan berlari di lengan patung ayahnya, langsung menuju bintang bulan merah. Putri Mingmei mengikutinya dari samping, dan putri kelima serta putra kedelapan mengikuti dari belakang. Adapun Old Nin, dialah yang tercepat. Hanya dengan beberapa langkah, dia melampaui pewaris tahta dan tampak seperti berubah menjadi ujung pedang saat dia melesat menuju bulan merah. Kapten dan Su King berada di belakang. Keduanya juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sebagai inisiator pertempuran ini, mereka tentu saja harus turun tangan secara pribadi. Kebangkitan penguasa tidak boleh terlalu lama, dan ini bukan saatnya baginya untuk bangun. Kita harus melangkah ke bintang bulan merah dan memasuki istana bulan. Saat kita melihat Dewi Merah, saat itulah penguasa akan terbangun. Napas sang kapten terengah-engah dan dia segera mengirimkan indera ilahinya. Su King mengangguk dan keduanya mengerahkan kecepatan penuh, semakin mendekat ke bintang bulan merah. Pertempuran yang setara dengan pertempuran para dewa ini akan segera dimulai. Namun, tidak mudah untuk menginjakkan kaki di bintang bulan merah. Meskipun bintang bulan merah telah diperbaiki oleh tangan penguasa, sehingga mustahil baginya untuk pergi, dan meskipun sekarang ada jalan langsung menuju ke sana, kekuatan yang menindas yang terpancar dari bintang bulan merah itu sendiri tetap menakutkan saat mereka mendekat. Gaya pasang surut yang dipancarkannya dapat menghancurkan segalanya.
Kekosongan di sekitarnya runtuh, retakan terus bermunculan. Bahkan sang pewaris dan yang lainnya semakin kesulitan melangkah saat mendekati bintang bulan merah. Hal yang sama juga terjadi pada sang kapten. Hanya ekspresi Old Nin dan langkah kakinya yang tegas saat ia semakin mendekat selangkah demi selangkah. Su King juga tidak terpengaruh. Di satu sisi, itu adalah efek dari jubah tersebut, tetapi alasan yang lebih besar adalah otoritas bulan merah di dalam tubuhnya. Apa yang dianggap sebagai tekanan dan hambatan bagi orang lain terasa sangat familiar baginya. Semakin ia maju, semakin kuat pula rasa familiaritas ini. Seolah-olah dia sedang berjalan menuju pelukan hangat. Setelah merasakan hal itu, Su King segera mengalirkan kekuatan bulan merah di tubuhnya, menyebabkan kekuatan itu menyebar dan menerangi bintang bulan merah raksasa di depannya. Dalam sekejap, cahaya merah itu menjadi semakin menyilaukan. Otoritas bulan merahku sedang ditingkatkan. Mata Su King berbinar merah. Darah memenuhi seluruh tubuhnya dan menyebar ke segala arah, membentuk pusaran. Dia bergerak semakin cepat dan perlahan-lahan tiba di samping pewaris dan yang lainnya. Di belakang ada Chen Erniu yang sendirian. Ketika Kaisar Roh Kuno merasakan semua ini, matanya sedikit menyipit. Ada karma yang hebat antara anak ini dan Dewi Merah. Kapten yang sendirian di bagian belakang menjadi sedikit cemas ketika melihat pemandangan ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akhirnya menemukan harga diri sebagai kakak tertua di wilayah pemujaan bulan dan membuat King kecil menuruti perintahku sepenuhnya. Sekarang, dengan bulan merah tepat di depan kita, jika aku tertinggal, itu akan sangat memalukan. Saat sang kapten merasa cemas, pewaris dan yang lainnya saling bertukar pandang. Tekad terpancar di mata mereka saat masing-masing menggunakan teknik rahasia dan membuka mulut mereka, menghembuskan napas ke arah bintang bulan merah di depan mereka. Setelah tindakan mereka, patung Li Zihua di bawahnya benar-benar bergetar hebat. Mulutnya yang tertutup rapat sedikit terbuka dan, seperti anak-anaknya, menghembuskan napas ke arah bintang bulan merah. Napas itu berubah menjadi kabut putih, mengepul dan bergegas menuju bintang bulan merah. Saat kontak seketika, raungan dahsyat yang mengguncang pikiran bergema di langit dan bumi. Kekuatan penindas dari bulan merah secara mengejutkan dinetralisir dalam skala besar, meskipun hanya sementara. Namun, kekuatan ini sedang dalam proses pemulihan. Memanfaatkan kesempatan ini, semua orang beristirahat sejenak dan kemudian mempercepat langkah mereka dengan cepat, melaju dengan kecepatan penuh. Akhirnya, mereka tiba di depan bintang bulan merah, mengikuti lengan kiri penguasa. Namun, di satu sisi, bintang bulan merah sangat kuno, dan di sisi lain, tempat ini menyimpan istana Dewi Merah. Meskipun kekuatan dari bulan merah dinetralisir sementara oleh napas penguasa, aura Dewi Merah di sini berubah menjadi awan dan kabut, membentuk penghalang yang mengisolasi segala sesuatu yang asing. Bahkan telapak tangan penguasa Li Zihua hanya mampu menekan penghalang tersebut, dan karena jangkauannya terlalu luas, ia tidak mampu menghancurkan penghalang itu. Melihat ini, mata sang kapten berbinar. Tepat ketika dia hendak mengacungkan pedang matahari fajarnya, pewaris tahta dan yang lainnya masing-masing mengangkat jari telunjuk kiri mereka dan menunjuk ke bintang bulan merah. Tubuh mereka memancarkan fluktuasi garis keturunan yang padat. Pada saat berikutnya, patung penguasa itu bergetar lagi. Tubuhnya yang agung memancarkan kekuatan yang menakjubkan dan dia sedikit mengangkat tangan kirinya dari bintang bulan merah. Saat dia mengangkatnya, bintang bulan merah bergemuruh dan bergerak perlahan, seolah-olah ingin terus melaju ke kejauhan. Su King, sang pewaris, dan yang lainnya berdiri di atas tangan kiri patung penguasa yang besar. Pada saat itu, tubuh mereka bergoyang. Begitu mereka masing-masing menstabilkan tubuh mereka, tangan kiri penguasa telah bergeser ribuan kaki jauhnya dan berhenti. Dia mengangkat jari telunjuknya dan menusuk bintang bulan merah. Kecepatannya sangat tinggi dan auranya sangat kuat sehingga seolah-olah mampu menghancurkan dunia. Ada juga api putih yang menyala di jari itu, melindungi semua orang. Di tengah gemuruh, jari itu menyentuh bintang bulan merah lagi dan mendarat di penghalang awannya. Suara dahsyat menggema di seluruh wilayah pemujaan bulan, tiba-tiba bergemuruh. Penghalang awan dan kabut langsung runtuh, ditembus dalam sekejap oleh jari itu, menekan langsung ke tanah bintang bulan merah. Seluruh bintang bulan merah bergetar. Jika seseorang mendongak dari permukaan bintang ini,
mereka akan dapat melihat bahwa awan di langit di atas tanah berwarna merah darah sedang menghilang, memperlihatkan sebuah lubang besar. Sebuah tangan besar dan kasar menembus lubang itu dan ujung jarinya menyentuh tanah. Retakan muncul di tanah. Dalam pemandangan yang mengerikan itu, orang bisa melihat ahli waris dan yang lainnya di dalam kobaran api putih yang mengelilingi jari itu. Mereka akhirnya mendarat di bintang bulan merah. Nyala api putih ini dengan cepat padam dan digantikan oleh cahaya merah yang dipancarkan oleh bintang bulan merah. Jantung Su King berdebar kencang. Dia berdiri di atas ujung penggaris dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dahulu, bintang bulan merah hanya bisa dilihat dan dirasakan dari jauh. Dia sama sekali tidak bisa memasukinya. Tapi sekarang, dia sudah muncul di bulan. Tanahnya berwarna merah, dan awan di langit juga berwarna merah. Merah adalah satu-satunya warna di sini. Tanahnya bergelombang dengan pegunungan dan cekungan serta kawah yang tak terhitung jumlahnya. Sungai darah mengalir di mana-mana. Bintang bulan merah ini memang benar-benar sebuah dunia. Zat anomali yang sangat padat tersebut membentuk semua aura di dunia ini. Selain itu, sangat sulit untuk melihat terlalu jauh. Segala sesuatu yang terlihat tampak terdistorsi. Di tengah distorsi tersebut, bayangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di bintang bulan merah. Setelah diamati lebih teliti, terlihat bahwa di antara sosok-sosok tersebut, terdapat manusia dan bukan manusia. Pada dasarnya, terdapat sosok dari semua ras. Kondisi mereka sulit dipastikan, tetapi mereka tampak tidak hidup maupun mati. Mereka tampak tidak memiliki kecerdasan. Mereka seperti ilusi, mempertahankan posisi berlutut sambil menutupi mata mereka. Yang lebih aneh lagi adalah Su King menemukan bahwa setiap kali dia berkedip, lokasi sosok-sosok itu akan berubah. Namun, jika dia tidak berkedip, mereka akan tetap berada di tempat asalnya. Mengenai kemunculan jari dan kedatangan semua orang, sosok-sosok ini sama sekali tidak peduli. Mereka terus berkelap-kelip dan menyembah. Nyanyian jahat mereka bergema di tanah para dewa ini. Bulan merah, Tuan kami, bimbinglah Wanggu. Berdukalah untuk semua makhluk hidup, dan nikmatilah surga. Dengan mengorbankan tubuh kami untuk Tuhan kami, hidup ini tidak menyakitkan. Dengan fajar dan senja sebagai tirai, tubuh kami tetap tidak akan binasa. Dewi Merah Tua, Tuan kami, dari surga cemerlang yang mulia, Dao Surgawi tertidur, jalan kuno bangkit kembali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan mengorbankan jiwa kita untuk Tuhan, di sisi lain, ada rahmat, melodi sukacita abadi, dan kehidupan lain menanti. Lantunan doa ini, yang lebih lengkap daripada doa-doa di kuil bulan merah, tidak keluar dari mulut mereka tetapi bergema dari jiwa mereka. Pada saat ini, lantunan itu bergema tanpa henti, tanpa batas dan tak terhingga. Sebuah dunia yang dilukis dengan warna merah, siluet yang menyeramkan, dan nyanyian yang menakutkan. Kaya akan zat-zat anomali, langit dan bumi yang terpelintir, segala sesuatu yang asing. Gabungan elemen-elemen ini membentuk dunia bintang bulan merah. Itu juga tanah suci Dewi Merah. Semua kultivator yang tiba tidak dapat menghindari invasi zat-zat anomali tersebut. Jiwa mereka akan terkikis oleh mantra dan kesadaran mereka tanpa disadari akan terpengaruh, meningkatkan pengabdian tanpa batas kepada Dewi Merah. Tidak peduli berapapun tingkat kultivasi mereka. Yang pertama kali terkena dampaknya adalah putri kelima. Tubuhnya gemetar dan warna jubahnya berubah menjadi merah. Hal yang sama juga terjadi pada Old Eight. Pewaris tahta dan putri Mingmei juga gemetar. Sang kapten juga tidak jauh lebih baik. Saat itu, napasnya terengah-engah dan matanya menunjukkan kegilaan yang lebih besar. Satu demi satu wajah jahat muncul di matanya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Hanya Su King yang berdiri di sini tanpa terpengaruh. Dengan peningkatan kekuatan dari bulan merah, dia merasakan keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan dunia ini. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa memengaruhi dunia ini sampai batas tertentu. Tepat ketika dia hendak mencobanya, Old Nin melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya sebelum menebas ke bawah. Dunia bergemuruh saat cahaya pedang hitam muncul dari langit, menyapu tanah dan semua sosok di depannya. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, tanah ambruk dan banyak sekali orang tewas. Namun, pada saat berikutnya, semuanya kembali normal.
Nyanyian itu terus berlanjut, invasi berlanjut, ekspresi pewaris dan yang lainnya menjadi muram. Kilatan dingin muncul di mata Old Min dan dia hendak melanjutkan. Percuma saja, ini adalah tanah suci. Saat ini, Dewi Merah belum terbangun, jadi kehendaknya belum menyebar. Jika tidak, hanya dengan satu pikiran, segala sesuatu di sini akan tenggelam oleh kehendaknya. Kapten itu berbicara dengan suara rendah. Dulu, aku mendapatkan setetes darah misterius, sehingga aku bisa berubah menjadi nyamuk dan menyeberangi tempat ini. Namun, aku telah menggunakan setetes darah itu. King kecil, kau satu-satunya di sini yang tidak terpengaruh. Sebarkan pengaruhmu dan temukan Istana Bulan. Istana Bulan adalah istana tertua di dunia ini. Ia tidak memiliki lokasi tetap dan bisa berada di mana saja, bahkan di dalam butiran pasir dan kehampaan. Dewi Merah sedang tertidur di kedalaman Istana Bulan. Setelah kau menemukan Istana Bulan, aku punya cara untuk membukanya. Lalu, kita bisa masuk ke dalamnya. Ketika Su King mendengar ini, dia melirik kapten. Ini adalah pertama kalinya dia berada di sini. Begitu pula dengan pewaris dan yang lainnya. Hanya sang kapten, ini bukan kali pertamanya. Aku akan mencobanya. Su King mengangguk dan berjalan maju di bawah tatapan pewaris dan yang lainnya. Saat ia berjalan, kekuatan otoritas bulan merah di tubuhnya menyebar. Sebuah pusaran darah terbentuk di sekelilingnya, secara bertahap membesar. Perasaan familiar semakin kuat di hati Su King. Dia bahkan sempat terdorong untuk mengubah warna bintang ini. Namun, ini terlalu serius. Su King hanya bisa menekan dorongan itu dan menutup matanya. Dia menggunakan otoritasnya untuk menyebar ke seluruh bintang bulan merah untuk mencari Istana Bulan. Seiring waktu berlalu, pewaris dan yang lainnya semakin terpengaruh oleh invasi tersebut. Namun, Istana Bulan masih belum ditemukan. Su King mengerutkan alisnya, dan pada saat itu, bintang bulan merah juga menunjukkan reaksi penolakan yang kuat. Bumi bergetar, menandakan bahwa penguasa itu tidak dapat menahannya di tempat terlalu lama. Sulit baginya untuk menentukan lintasan bintang bulan merah ini. Sang kapten menghela napas dan memandang pewaris tahta dan yang lainnya. Sepertinya aku hanya bisa membangunkan penguasa terlebih dahulu. Jika tidak, kita tidak akan bisa menemukan Istana Bulan, dan kebuntuan ini merugikan kita. Namun, terlepas dari apakah itu karena penguasa yang terbangun atau metodeku yang lain, itu pasti akan membangunkan Dewi Merah. Aku bisa membantumu menemukannya. Sebelum kapten selesai berbicara, tatapan Kaisar Roh Kuno pada jubah Su King memancarkan indera ilahinya. Namun begitu aku bertindak, Dewi Merah juga akan terbangun. Selain itu, jika aku berhasil, aku menginginkan setengah dari rampasan perang. Sang kapten menatap Kaisar Roh Kuno, dan pewaris serta yang lainnya menyipitkan mata. Kaisar Roh Kuno tidak terburu-buru dan menunggu semua orang membuat pilihan mereka. Pada saat itu, Su King tiba-tiba berbicara. Karena Dewi Merah akan bangkit apapun yang kita lakukan untuk menemukan Istana Bulan, maka aku punya metode yang bisa kucoba. Setelah mengatakan itu, Su King melangkah lebih dari 10 langkah ke depan dan berhenti di depan sosok yang berkelebat. Ia mengangkat kepalanya dan memandang langit sebelum menatap tanah. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sosok di depannya. Sambil mendengarkan lantunan doa di telinganya, ia melepaskan dorongan di hatinya. Tidak boleh ada dua penguasa yang memiliki wewenang atas bulan merah. Cahaya merah perlahan muncul di mata Su King. Pada saat ini, kekuatan ilahinya sengaja dilepaskan dan menyatu dengan bintang bulan merah. Pemandangan ini membuat mata pewaris dan yang lainnya menyipit. Mata sang kapten juga berbinar. Kekuatan Kaisar Roh Kuno juga berfluktuasi. Anak ini memiliki kuasa bulan merah atas dirinya. Arti kedatangannya ke bintang bulan merah ini sama sekali berbeda dari yang lain. Terutama karena Dewi Merah saat ini sedang tidur nyenyak dan belum bangun. Saat hati semua orang diliputi kepanikan, Su King menutup matanya dan cahaya darah di seluruh tubuhnya langsung melonjak. Tubuhnya bahkan menjadi buram dan sepenuhnya menyatu dengan warna merah di sini, berubah menjadi bagian dari cahaya merah yang hanya bisa terlihat samar-samar. Seluruh bintang bulan merah tiba-tiba bergetar. Nyanyian di sekitarnya tiba-tiba berhenti pada saat itu. Untuk pertama kalinya, banyak sosok mengubah postur mereka. Mereka mengangkat kepala serempak sambil menutupi mata dengan tangan, seolah-olah tertarik oleh wibawa Su King dan menatapnya.
Setelah sekian lama, Suking, yang telah menyatu dengan cahaya merah dan pandangannya menjadi kabur, membuka matanya. Suaranya yang dalam bergema ke segala arah. Aku adalah bulan baru. Aku lahir di Wanggu. Semua makhluk hidup memanggilku Tuan Ungu. Begitu dia selesai berbicara, cahaya darah di luar tubuh Suking langsung berubah dan menjadi ungu. Warna ungu ini dengan cepat menyebar dan semakin pekat. Dari kejauhan, itu benar-benar berubah menjadi bulan ungu. Saat Suking berjalan menuju langit, bulan ungu muncul ke angkasa. Pada saat itu, warna langit berubah dan badai mulai terbentuk. Bintang bulan merah bergetar hebat. Saat tanah bergetar, semua sosok di sekitarnya ikut bergetar. Ada juga kekuatan dahsyat bulan merah yang melonjak ke langit dari bintang ini, berubah menjadi badai merah dengan sedikit warna ungu yang menyapu langit dan daratan. Kemanapun badai itu lewat, sosok-sosok yang berkelap-kelip akan bergetar. Sang pewaris dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Adapun Old Nin, yang selalu pendiam, ekspresinya berubah serius saat menatap Suking. Dia mengutak-atik mantra Dewi Merah. Ganti warna merah menjadi ungu, kata pewaris itu dengan suara rendah. Kesempatan besar, keberuntungan besar. Jubah yang dibentuk oleh Kaisar Roh Kuno tiba-tiba meninggalkan tubuh Suking. Adapun sang kapten, ia tertawa sangat gembira. Ada sedikit desahan dan penyesalan di kedalaman matanya. Sudah lama sekali aku tidak melihat bulan ungu. Bulan ungu terbit di angkasa. Karena kemunculan bulan ungu, ada tambahan sedikit warna ungu pada warna merah yang ada di mana-mana di dunia ini. Warna ungu ini dengan cepat menutupi tanah dan menyebar ke langit. Pada akhirnya, warna-warna figur ilusi di sekitarnya juga berubah. Secara bertahap, warna ungu bercampur di dalamnya. Pada saat yang sama, suara nyanyian juga berubah. Penguasa bulan baru, bimbinglah Wanggu. Berdukalah untuk semua makhluk hidup, dan nikmatilah surga. Dengan mengorbankan tubuh kami untuk dewa kami, hidup ini tidak menyakitkan. Dengan fajar dan senja sebagai tirai, tubuh kami tetap tidak akan binasa. Tuan bulan baru lahir di Wanggu, semua makhluk dengan hormat memanggilnya Tuan Ungu. Dengan mengorbankan jiwa kita untuk dewa, di sisi lain, ada rahmat, melodi sukacita abadi, dan kehidupan lain menanti. Saat mereka melantunkan doa yang telah dimodifikasi, warna semua figur dengan cepat berubah menjadi ungu pada saat itu. Bahkan bintang ini pun tampak ungu. Pemandangan ini tidak hanya disaksikan oleh semua orang di sini, tetapi juga oleh beberapa wilayah besar di benua Wanggu. Pada kenyataannya, wilayah-wilayah tetangga selalu memperhatikan kedatangan bintang bulan merah. Pada saat itu, di Istana Tanah Pasir Putih di wilayah besar Gelombang Suci, Adipati Agung Gelombang Suci, yang telah menembus ketiadaan dan maju ke alam akumulasi jiwa, tiba-tiba membuka matanya dari meditasi. Saat dia membuka matanya, langit di atas wilayah besar Gelombang Suci bergejolak, membentuk sepasang mata di dalamnya, menatap tajam ke arah pemujaan bulan. Warna ungu telah muncul di bulan merah. Kekuasaan Dewi Merah sedang berubah. Apa yang terjadi di sana? Pada saat yang sama, perasaan Mary meningkat di wilayah Surga Hitam. Saat itu, karena wilayah ibu kota Kekaisaran Agung menggunakan matahari fajar, ras langit hitam menderita kerugian besar. Selama seluruh wilayah disegel, mereka terus-menerus melakukan ritual pengorbanan dan memanggil dewa mereka. Namun, panggilan ini tetap tidak dikabulkan. Hingga hari ini, para pendeta tinggi di klan Langit Hitam mengalami guncangan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pikiran mereka. Sebuah adegan muncul dalam pikiran mereka. Di lokasi kejadian, bulan merah itu berubah warna. Mereka bukan satu-satunya. Di wilayah ras langit mistik bulan api yang berbatasan dengan wilayah pemujaan bulan, para kultivator merasakan bahwa cahaya merah dari wilayah pemujaan bulan telah berubah menjadi ungu. Jika hal ini terjadi di wilayah asing, maka tidak perlu menyebutkan wilayah pemujaan bulan itu sendiri. Pada saat itu, makhluk-makhluk di wilayah pemujaan bulan, gemetar dan gelisah, terkejut mendapati bahwa warna langit dan bumi telah berubah. Bintang bulan merah di langit secara bertahap berubah menjadi bulan ungu. Jika ini terus berlanjut, saat Suking sepenuhnya menggantikan bulan merah dan mengubahnya sepenuhnya menjadi ungu, dia akan menjadi dewa baru. Namun, hal ini jelas mustahil karena Dewi Merah masih hidup. Dewi Merah tua tidak terbangun ketika ras surga hitam menderita kerugian besar. Dia juga tidak menghentikan penghancuran kuil bulan merah.
Meskipun penguasa Li Zihua telah bangkit dan menghentikan bintang bulan merah, dan jaringnya menembus penghalang awan dengan tepat, mendarat di tanah bulan merah, keributan besar ini tetap tidak membangunkannya. Jelas, melahap dan menyerap penguasa negeri orang jahat bukanlah hal yang mudah bagi Dewi Merah. Namun kini, seiring perubahan warna bulan merah, dia tidak punya pilihan selain berhenti menyerap energi. Aura mengerikan seketika menyebar di seluruh bintang bulan merah. Dalam sekejap, warna merah seluruh bintang meroket dan sebuah istana besar berwarna darah muncul di atas semua orang. Itu adalah Istana Bulan. Istana ini kuno, dibangun dari batu-batu raksasa, memancarkan kesan zaman dahulu kala. Dibalut seluruhnya dengan warna merah darah, istana ini memancarkan aura ilahi yang tak tertandingi. Terdapat juga sebuah totem besar di gerbang yang tertutup rapat. Totem ini berubah menjadi wajah yang jahat. Itu bukanlah Dewi Merah, melainkan wajah bermata enam. Pada saat ini, keenam mata itu terbuka, mengabaikan semua orang dan menatap Suking, mengeluarkan raungan rendah. Barang siapa menghujat dewa, ia akan menghadapi malapetaka 1000 kematian.